Ternyata Bitcoin bukan kripto pertama yang diluncurkan. Bahkan aset kripto atau yang dulu lebih sering didengar dengan cryptocurrency sudah mulai diciptakan sejak 1983. Buku yang berjudul Blind Signatures for Untraceable Payments jadi buku pedoman kriptografi pertama. Penulisnya adalah David Chaum, seorang cryptographer. Oke, kita bahas aja sekarang mulai dari kripto pertama yang diciptakan sebelum Bitcoin, yaitu adalah eCash. eCash yang ini beda dengan eCash yang sekarang atau XEC ya. eCash didirikan oleh perusahaan DigiCash di tahun 1990. eCash diciptakan berdasarkan buku Blind Signatures for Untraceable Payments. eCash dibuat oleh David Chaum dan juga ini adalah hasil dari buku yang juga ditulisnya. Di tahun 96, Mark Twain Bank mensupport DigiCash. Saat itu nasabah Mark Twain bisa memiliki uang dengan berbagai currency di bank. Nah, untuk menggunakan eCash, nasabah harus telepon bank waktu itu untuk memindahkan dananya melalui server DigiCash system. Mungkin kalau sekarang mirip apa ya? Mungkin mirip sistem Ripple kali ya. Tapi sayangnya DigiCash bangkrut dan mengajukan Chapter 11 bankruptcy pada tahun 1998. Tapi ide dari DigiCash terus dikembangkan untuk digital currency yang berikutnya. DigiCash bangkrut karena lahir di waktu yang nggak tepat. Di waktu e-commerce bahkan masih belum lahir, smartphone nggak ada, internet masih lambat dan nggak merata. Juga transaksi menggunakan kertas masih jauh lebih populer ketimbang transaksi digital yang harus telepon. Jadi jangankan smartphone, telepon rumah aja masih jadi barang mewah di zaman itu. Jadi DigiCash gagal karena timingnya nggak tepat. Yang kedua ada eGold. eGold diciptakan pada tahun 96 oleh Dr. Douglas Jackson dan Barry Downey. Idenya adalah membuat uang digital yang di-back dengan kepemilikan emas dan membuat kepemilikan emas bisa dipindah tangankan dengan mudah melalui sebuah website. Seiring berjalannya waktu, eGold berkembang menjadi alat pencucian uang. Fitur irreversibility yang dimilikinya waktu itu jadi safe haven buat para hacker dan orang-orang yang melakukan transaksi jual beli di dark web. eGold adalah perusahaan resmi yang sebenarnya nggak pernah mendukung kegiatan ilegal. Tapi di tahun 2007, pemerintah Amerika menutup eGold dan para foundernya dihukum dengan tuduhan konspirasi. eGold masih beroperasi hingga hari ini, tapi hanya melayani user yang mau refund dan nggak melayani transfer dari user ke user. eGold gagal karena regulasi. Yang ketiga ada Bimani. Bimani adalah electronic cash yang dikembangkan oleh saintis yang bernama Wei Dai. Bimani nggak pernah secara official di-launch. Bimani hanya diterbitkan dalam sebuah esai. Konsepnya, Bimani adalah skema untuk untraceable digital pseudonym yang bertransaksi dan dilengkapi dengan kontrak di antara mereka sendiri tanpa bantuan orang lain. Mirip-mirip seperti yang kita kenal sekarang dengan sebutan smart contract di dunia kripto. Dan konsep Bimani terdiri dari dua proposal. Yang satu dipandang kurang praktis dan sangat bergantung pada sistem proof of work. Proposal kedua lebih mirip dengan struktur blockchain yang saat ini dengan fitur smart contract yang umum seperti sekarang. Nah, Bitcoin diciptakan oleh pseudonym, yaitu adalah Satoshi Nakamoto, 1 dekade setelah proposal Bimani diterbitkan. Konon, Satoshi Nakamoto reach out ke Dai sebelum ke developer lain seperti Nick Szabo dan Hal Finney. Tapi Dai mengatakan si pencipta Bitcoin bahkan nggak pernah baca artikel yang ditulis Dai sebelum menciptakan ide Bitcoinnya sendiri. Pencipta Bitcoin justru membaca artikel setelahnya dan memberikan kredit pada Dai di papernya. Nah, kripto yang keempat sebelum Bitcoin ada Hashcash.
Hashcash didevelop sejak tahun 1997 oleh Adam Back. Hashcash menggunakan sistem Proof of Work dan email yang jadi dasar untuk sistem Bitcoin seperti sekarang. Tujuan utama Hashcash adalah untuk memerangi email spam. Nah, meskipun namanya adalah Hashcash, tapi Hashcash nggak punya fungsi seperti uang atau mata uang. Dan hasil Proof of Work-nya nggak bernilai secara moneter apapun. Nah, dengan semakin cepatnya komputer, orang-orang dapat melakukan proof lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah. Hashcash akhirnya jadi korban hiperinflasi dari banyaknya proof reward yang dihasilkan. Anyway, Hashcash juga gagal karena rewardnya nggak berarti apapun. Nah, Bitcoin menyelesaikan masalah Hashcash, yaitu hiperinflasi. Dengan apa? Caranya dengan halving dan juga difficulty adjustment. Nah, yang kelima ada BitGold. BitGold diciptakan pada tahun 1998 oleh Nick Szabo. Nick Szabo dianggap sebagai pionir blockchain, bahkan banyak yang menganggapnya sebagai Satoshi Nakamoto karena protokol Bitcoin dan BitGold punya banyak kesamaan. Nick Szabo berusaha menyempurnakan eCash dan eGold dengan menambahkan fitur desentralisasi dan mining. BitGold adalah kripto terdesentral, peer-to-peer network pertama di dunia dengan sistem Proof of Work. User harus menyelesaikan cryptographic puzzle dengan menggunakan komputer persis dengan sistem Bitcoin. Tapi beda dengan Bitcoin, BitGold diciptakan sebagai reserve currency yang di-backup oleh currency lainnya. Kurang lebih seperti stablecoin. BitGold nggak pernah diimplementasikan, tapi jadi dasar infrastruktur untuk Bitcoin. Nah, setelah itu selama 1 dekade berikutnya, hampir nggak terdengar lagi ide tentang digital currency. Tapi di tahun 2008, white paper Bitcoin rilis dengan network Proof of Work, peer-to-peer, tanpa perusahaan, tanpa founder. Tanpa founder karena mungkin Satoshi nggak mau bernasib sama dengan founder kripto yang sebelumnya, yaitu digugat dan diadili dengan tuduhan konspirasi, pencucian uang, kriminal, dan lain-lain. Jadi emang benar kalau kita bisa berteduh karena ada generasi sebelumnya yang menanam pohon. Kita yang ada di generasi ini harus berterima kasih pada kripto yang diciptakan sebelum Bitcoin. Bitcoin adalah digital currency pertama atau aset kripto pertama yang diterima oleh regulator bahkan oleh SEC. Bitcoin adalah digital currency pertama yang berhasil diadopsi oleh banyak orang. Bitcoin adalah digital currency pertama yang dilegalkan oleh SEC, meskipun hanya dianggap sebagai aset. Bitcoin adalah digital currency pertama yang dilegalkan oleh negara tertentu sebagai alat tukar. Bitcoin adalah digital currency pertama atau crypto aset pertama yang membuat kripto jadi sebuah industri baru. Pertanyaan besarnya, siapa Satoshi Nakamoto sebenarnya?